Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pengasuh SMP Al-Islam Krian serta anak-anakku kelas 8 siswa-siswi SMP Al-Islam Krian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini meski lewat daring akan tapi kita masih dapat bermuajahah untuk melaksanakan satu kegiatan mulia, yakni kegiatan Ramadan, di mana dengan kegiatan ini kita akan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menambah ilmu-ilmu agama kita meski lewat daring. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk suri tauladan kepada kita semua menuju yang baik, menuju yang jalan yang benar, yakni agama Islam. Sebelum saya memberikan 1-2 patah kata, marilah pada kesempatan yang baik ini kita berdoa untuk para pendiri Yayasan Perguruan Al-Islam ini, untuk para guru-guru yang telah mendahului kita, serta untuk para bapak ibu guru yang saat ini berada di rumah. Ala hadiniyah lahumul fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini nantinya akan memberikan manfaat, memberikan sumbangsi doa bagi para pendiri Yapalus ini, baik yang sudah tiada maupun yang saat ini masih ada. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, alhamdulillah meski dalam keadaan darurat COVID-19, akan tapi kegiatan Ramadan tetap kita laksanakan dengan tidak meninggalkan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini. Meski dalam keadaan darurat, kami berharap kegiatan Ramadan ini tidak mengurangi makna dan tujuan serta esensi dari kegiatan ini. Tentunya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta untuk menambah ilmu-ilmu agama, terutama yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaknya disimak dengan baik, ambil manfaatnya, jangan lupa membuat resume untuk menjadi laporan di kegiatan akhir nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan daring Pondok Ramadan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nantinya bisa memberikan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa peserta didik kelas 8 SMP Al-Islam Krian, mari kita bersama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa belajar tentang masalah bersuci atau toharoh, yang nanti fokusnya hanya pada 2 hal. Yang pertama adalah
tata cara berwudu, yang kedua adalah tata cara bertayamum ya. Untuk perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan wudu ini ya, disebutkan dalam Al-Quran dan juga beberapa riwayat hadis. Tak lupa yang kedua, marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita, yang senantiasa kasih kepada umatnya, yang senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran di siang hari ini, ilmu yang saya sampaikan barokah, bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal kita, salah satu sangu ya kata orang Jawa, bekal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekal kita meraih kesucian diri, karena taharah itu berkaitan dengan jasmani dan rohani. Tapi yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam berwudu Allah Ta'ala perintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini perintah yang wajib yang ada di Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ini ada khilaf nanti ya. Ada yang memahami ini ditab'id untuk makna sebagian, itu sah, maksudnya wajibnya demikian. Tapi nanti akan kami sampaikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan tata cara mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini dalil tentang perintah untuk berwudu yang disampaikan Allah, dan berwudu ini wajib ketika hendak mengerjakan sholat. Tapi untuk hal yang sunnah sangat banyak wudu itu. Misalkan ketika hendak membaca Al-Quran, misalkan lagi ya ketika mau tidur, misalkan lagi kita ingin misalkan belajar dan sebagainya. Hal-hal yang sangat disukai adalah dengan mensucikan diri. Kenapa belajar disunahkan mensucikan diri? Orang yang datang ke majelis kemudian datang dalam keadaan suci, Rasul menyatakan orang itu akan mendapatkan doa para malaikat. Itu kan hebatnya wudu. Bahkan wudu yang sunnah ini pernah dilakukan oleh sahabat Bilal. Ini sulit sekali dilakukan, yaitu ketika beliau batal maka beliau wudu, lalu sholat 2 rakaat. Kalau batal lagi berwudu lagi, sholat 2 rakaat. Itulah yang menyebabkan sahabat Bilal ya, di waktu beliau masih hidup, terompahnya, suara sandalnya ini sudah didengar oleh Nabi ketika beliau diutus di sana. Suara apa itu? Apa amalmu? Itu diterangkan. Kemudian dengan berwudu ini, dengan wudu yang benar, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita dari mata, dari muka, dari tangan, dan sebagainya. Makanya perlu kita belajar wudu yang benar. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, wudu itu kalau memenuhi wajibnya sudah sah. Kalau sah itu kalau kita belajar di anak-anak ya dapat KKM itu, ngepres ya. Misalkan niat sudah. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku, mengucap kepala atau sebagian kepala, kemudian mencuci kaki. Tertib sudah selesai itu ya, sudah wajibnya sudah terpenuhi. Tapi kita akan belajar bagaimana tata cara wudhu yang Pak Komar hari ini mengambil rujukan dari Babul Wudhu, Kitab Bulughul Maram ya. Yang pertama adalah disunahkan untuk bergosok gigi.
atau dalam bahasa Arabnya siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan kalian, mereka, untuk bersiwak ketika setiap sekali wudu. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan ya? Nah, kalau sedang puasa, lebih baiknya tidak untuk kehati-hatian. Apalagi pakai pasta gigi. Itu cenderung kalau kita ada rasa itu kemudian kepengin nelan ya. Ini bahaya. Makanya cukup ya berkumur saja. Dan berkumur itu pokoknya kita buang semua, tidak batal. Kalau oleh dengah ya, kumur langsung buang semua. Ya. Lalu bagaimana tata caranya? Yang pertama ya, setelah bergosok gigi kemudian berniat ya, membaca basmalah atau basmalah berniat tidak ya, membaca bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sempurna wudu orang yang tidak berzikir dengan menyebut asma Allah. Apa asma Allah? Bismillah. Bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bacakan sekarang tentang wudunya menantu Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dari Khumran, anna Utsman da'a biwudu. Dari sahabat Khumran bahwa Utsman meminta air wudu. Kalau wudu artinya air wudu, kalau wudu itu beda harokat. Fa ghassala kaffai thalatha marrat. Maka beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Kalau dalam riwayat yang lain, yu'jibu at-tayammun. Beliau senang mendahulukan yang kanan dalam segala hal, kecuali hal-hal yang tidak pantas. Misalkan masuk WC yang kiri, terus cebok yang kiri, keluar dari masjid itu kaki kiri dulu. Kenapa? Karena orang di dalam masjid dengan di luar masjid jauh lebih mulia di dalam masjid. Melepas baju itu dengan yang kiri dulu, karena orang berbaju dengan tidak berbaju terhormat pakai baju ya. Setelah membasuh tangannya 3 kali, yang kanan dulu, kemudian yang kiri, summa tamadmadha, kemudian berkumur-kumur. Jadi berkumur itu tidak begini, mohon maaf, kadang-kadang saya lihat anak-anaknya begini, itu belum berkumur namanya. Berkumur itu adarul ma' fil fam, mengedarkan air di seluruh mulut ya, supaya kotoran-kotoran ini bersih. Mungkin selilit-selilitan atau sisa-sisa makanan ya, berkumur. Berkumur itu wajibnya, ini sunnah ya, semuanya sunnah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Ahmad wajib ya. Ini sunnah, dilakukan bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ada ya, maksimal 3 kali. Lalu wastansaqo wastansaro, menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya. Jadi pakai wa ini bisa diamalkan langsung, kalau bisa langsung. Kalau puasa gimana? Kata Nabi SAW, wa balik fil istinsak illa antakuna sha'iman. Keraskanlah kamu dalam menghirup air ke hidung, kecuali kamu puasa. Nah, puasa nggak boleh keras-keras. Ya, kalau takut ya nggak usah disedot dulu karena sunnah ya. Nah, jadi kalau begini Nabi itu ya khudu bikafin wahid, mengambil air untuk ini dengan 1 telapak tangan. Langsung masuk. Kalau saya bisa ya. Lalu dibuang. Ini buang juga. Nah, seperti itu. Jadi bukan ngapunten ya. Ini banyak yang gini. Ini kan istinsak ini. Istinsak itu masuk. Ini untuk menghilangkan debu-debu yang masuk ke rongga hidung. Termasuk yang pilek-pilek. Insya Allah yang sinusitis itu insya Allah bisa diatasi dengan cara ini. Insya Allah tidak akan. Dan ada keterangan juga menghindarkan stroke gitu. Menghindarkan stroke. Jadi memang kalau masih belajar itu gitu, nggak apa-apa. Biasa belajar kecelakaan itu biasa. Al-istinsar, menghilang. Ya, dibuang. Selama berapa? Berapa kali? 3 kali. Maksimal 3 kali. Sekali boleh 2 kali. Kalau wudhu itu memang hanya sedikit, cukup sekali. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau membasuh muka
Ya, muka ini begini, ya, 3 kali. Ya. Termasuk yang berjenggot itu diperintahkan untuk menyelat-nyelati jenggotnya. Wa khalil lihya, menyelat-nyelat supaya air masuk ke dalam pori-pori kulit. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq. Lalu beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku salah samarot 3 kali. Nah, ini banyak yang masih kurang tepat ya. Tetap sah tapi kurang tepat. Yaitu biasanya kanan, kiri, kanan, ini dah. Jadi itu wudunya itu kanan, ini diedarkan di sikunya. Dan ini kulitnya kan agak ada kerut-kerutnya biar rata. Lalu ngambil lagi, dan ada sunnah untuk melebihkan. Artinya ini sikut gak pas sikut ini di sini ya, dilebihkan. 1, 2, 3. Lalu lafaz hadisnya ini summal yusra. Summa itu menurut bahasa Arab itu ada jarak waktu, tidak langsung. Kemudian baru yang kiri 3 kali, salah samarot. Setelah itu baru yang kiri. Ambil air. Bagaimana kalau misalkan kita berwudu tanpa pancuran? Bisa nggak? Bisa. Asalkan kita cuci dulu tangan kita sampai suci. Lalu kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke air. Tangan ini suci, air suci. Tidak menjadi musta'mal. Ini menurut keterangan ulama yang lain ya. Jadi ini barangkali di antara kita tahu orang wudu gitu, jangan kemudian menyangka bahwa itu tidak benar. Ya, masih ada keterangan. Yang penting kita beragama itu ada keterangan dalil, ada contohnya. Ya, baik itu dalil umum maupun dalil khusus, maka silakan diamalkan. Karena memang agama ini luas. Syukur-syukur bisa mengkaji kitab-kitabnya para ulama madhab. Kalau nggak bisa ya madhabnya ustadznya masing-masing. Karena memang yang diajarkan seperti itu ya kita amalkan seperti itu. Kalau diruntutkan guru, kita kan punya guru. Yang penting kita tidak belajar agama itu kemudian tidak pakai guru. Otodidak itu bahaya. Ya. Otodidak itu bisa kalau kita sudah punya dasar-dasar syariatnya. Bahasa Arabnya bagus, ilmu balaghahnya bagus, ilmu hadisnya ngerti, mustalah hadis ngerti, tafsirnya itu baru baca sendiri nggak membahayakan. Tapi kalau tidak punya dasar-dasar itu kemudian membaca sendiri itu kadang-kadang tidak paham, dalam beberapa hal malah salah paham. Nah, kemudian summa masakha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepala. Jadi kalau membasuh itu airnya itu penuh mengalir digosok. Tapi kalau mengusap itu cukup ini air dibuang, diusap. Jadi tidak ngeten. Karena ada yang untuk boyorin salah itu membasuh namanya. Jadi mengusap itu adalah air cukup tangan basah. Kita ambil air, kita buang, lalu kita ya, untuk wajibnya memang di dalam kalau kita lihat tafsir-tafsir para ulama dimanakan sebagian kepala. Makanya ada orang yang berwudu begini. Itu sah saja. Ya. Kalau nanti menurut sunnahnya akan saya bacakan hadisnya. Jadi akhirnya kita kepingin pahala yang lebih baik gitu loh. Lebih baik. Insya Allah kalau yang sudah ke Mekah, ke Madinah sudah tahu bagaimana cara wudu orang Arab tuh ya duduk kemudian lama memang. Saya sayangkan kalau anak-anak itu wudu terus kepingin segera duduk lalu cepat-cepat akhirnya sininya kering sering saya suruh pulang. Kalau mengulang sih nggak apa-apa, diancam ya. Ketika di zaman Nabi ada seorang yang berwudu, kemudian kakinya itu ada bagian wudu yang tidak terkena air, hanya mislu dhufr, sebesar jari ini apa? Kuku sebesar kuku. Maka Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak kena air, dia akan disiksa di neraka. Itu yang berwudu, apalagi yang nggak pernah wudu. Ini kan perlu kita pahami demikian. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Tabarok atau surat Al-Mulk itu, atau dalam surat Kahfi,
Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Yang terbaik amalnya itu yang pertama adalah amalan hati, niatnya yang paling ikhlas. Itu nilainya. Yang kedua adalah sesuai tidak dengan sunnah Rasul. Jadi bukan banyaknya. Allah tidak makan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Yang paling banyak enggak, yang paling bagus. Nah, ini targetnya yang paling bagus itu menurut Fudhal bin Iyad adalah niatnya yang tulus hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, tidaklah kita boleh kemudian melakukan ibadah untuk niat dunia. Salat duha rek cari segini akeh, kalau barokah boleh minta supaya barokah, wakeh ya sampe dibantau wong Cina gak tahu salat duha rezekinya akeh, ya gak tahu maca waqiah blas, ya rezekinya akeh kan itu. Kemudian yang terbaik amalnya yaitu al-muwafaqah bis sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi. Ya kita tidak mengklaim diri paling benar, tapi kita berusaha untuk mendekati sunnah. Kalau nggak bisa di atasnya, ya mendekat-dekat. Misalnya Nabi ku terawih 11 rakaatnya, ojo ngeklaim sing 11 itu paling benar. Rakaat sampean podo anjen mek Nabi 11, tapi dawane karena apa? Nabi itu satu rakaat kadang-kadang membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ayo ngeklaim, nggak bisa kita. Maka yang ulama itu tidak bisa melakukan sepanjang itu, maka dibanyakkan rakaatnya. Dan ada hadisnya memang. As-salatu fil laili masna, masna. Silakan dua, nggak ada batasnya. Tapi kalau mau 11 silakan. Itu contoh keluasan agama kita itu. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu siap berbeda. Karena riwayat hadis macam-macam. Contoh misalkan doa iftitah, bakal mabait ada, pakai kabiro ada, pakai wajah itu ada, pakai doa yang lain ada. Doa rukuk subhanallah azim ada, subhanallah azim wa bihamdi ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil ada. Jadi kalau jenengan melakukan ajaran Nabi pasti siap berbeda. Ya, kalau di Seragamno itu tentara. Ya. Ya, begitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian berikutnya, summa ghassala rijlahu yumna ilal ka'baini salasa marat. Kemudian beliau membasuh tangannya yang kakinya, yang dimaksud kaki itu kodam, ya, telapak kakinya sampai dua mata kaki. Dua mata kaki. Berapa kali? 3 kali. Selesai yang kanan 3 kali, summal yusra misla dzalik. Baru kemudian yang kiri. Jangan kiri kanan itu gak jalan. Ya. Jadi kalau wudu diingat kanan, kiri. Itu cara berwudu. Ya. Lalu Utsman mengatakan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Berwudu seperti wuduku ini. Jadi para sahabat itu melihat langsung Nabi, diceritakan lalu kita membaca. Nah, waktu itu membaca. Nah, bagaimana cara kita melihat wudu Nabi, sholat Nabi? Ya dengan belajar, dengan ilmu. Itu bisa terdeteksi. Begitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan tentang mengusap kepala, membasuh kepala. Ada perbedaan, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Dalam riwayat yang satu dari Ali, ya, dari Ali radhiyallahu an, menantunya, fi sifatil wudu'in Nabi, dalam menjelaskan tata cara wudunya Nabi. Qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap untuk kepala sekali. Tapi ada keterangan 3 kali. Silahkan yang sekali, silahkan yang 3 kali, silahkan. Diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi, innahu as-sahhu syai'in fil bab. Sesungguhnya ini adalah hadis yang paling sahih di bab ini. Itu bukan saya, Imam At-Tirmidzi. Kita cuplikan perkataan para ulama supaya kita apa? Referensinya itu jelas gitu. Tidak sekedar katanya gitu ya. Ya. Terus berikutnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim, fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallam bi ra'si wa fa'aqbala bi yadihi wa adbara, muttafaqun alaih. Rasulullah sallam mengusap kepalanya, yaitu menjalankan 2 tangannya ke belakang dan dia kembalikan. Jadi ke belakang, ya, gini, lalu
dikembalikan. Ya, kita kalau diterangkan masalah fikih itu mesti ada khilaf ya. Tapi ini adalah keterangan yang sudah muttafaqun, yang sangat jelas ya. Ini kalau mau sunnahnya loh ya. Kalau yang wajib ya seperti itu. Pokoknya salah satu rambut sudah kena air gitu. Wa fi lafdin lahuma, dan dari lafaz bagi keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bada'a bi muqaddami ra'si. Beliau mulai dari depan kepala. Jelaskan depan kepalanya. Dimulai bisa begini, bisa hatta dhahaba bima ila qafa, lalu dijalankan sampai tengkuk, kan jelas ini kalimatnya. Summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Nah, ini adalah wudu yang berdasarkan kitab hadis Bulughul Maram. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i ya. Yang terakhir untuk kedua telinga ya. Nah, kedua telinganya disampaikan dari Abdullah bin Amr. Summa masa bi rasi, kemudian beliau mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunai. Beliau masukkan dua jari telunjuknya. Jelaskan ya. Karena orang itu banyak yang gini, ono sing ini, ono sing ini. Nah, ini kan jelas dimasukkan. Lalu wa masa bi ibhamaihi tahira udhunai. Lalu beliau usapkan bagian luar telinganya dengan dua jempolnya. Masuk. Jangan dibalik gini, angel ya. Nah, terus seperti itu. Nah, setelah selesai baru kita berdoa ya, doa yang maksur dari Nabi SAW adalah, lihat Muslim silahkan sampai sini boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa fadilahnya doanya? Fadilahnya adalah orang yang berdoa seperti itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu surga baginya ya. Wudu tok mboten salat ya, nggak mungkin ya. Wudu ya salatnya. Jadi disebutkan illa futihat lahu abwabul jannah thamani, akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Ini kan doa yang pendek tapi hebatnya luar biasa. Banyak kalimat pendek tapi hebat. Makanya jangan suka yang panjang tapi nggak hebat ya. Pendek, ringkas, amalnya nggak ribet-ribet tapi pahalanya hebat. Lalu Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Seperti itu. Sudah selesai wudu ya, pelajaran kita. Jadi tinggal nanti dipraktekkan. Hanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan wudu, untuk media wudu, yakni seperti air, ini kan kalau negara kita ini kan berlimpah. Tapi seperti di negara-negara Timur Tengah, di Afrika, ini kan air itu sangat terbatas sekali. Menurut Ustadz, seyogyanya yang bagaimana dalam penggunaan air dalam berwudu itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena kita memang hidup di wilayah yang melimpah ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa dipraktekkan untuk penduduk-penduduk yang di Timur Tengah ya. Ya, karena Nabi SAW itu pernah berwudu dengan air 1 mud, tawaddu'a bimuddin, berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu 0,6 liter, 0,6 liter. Bagaimana caranya ya? Tentunya nggak 3 kali kan. Jadi cukup dibasuh sekali-sekali. Ya, misalkan seperti yang mungkin pernah umrah atau haji, di sana kan banyak orang pakai gelas aqua itu ya, dituangkan begini lalu mereka berwudu. Tapi kalau di sini kan memang air melimpah, maka pendapat yang 2 qolah itu menjadi mayoritas di sini. Dan itu tidaklah terpakai untuk penduduk Madinah. Karena Imam Asy-Syafi'i itu hidup di Gaza yang melimpah ruah airnya, sama dengan di sini. Tapi kalau di Madinah Imam Malik atau pendapat yang lain tetap
selama air itu suci mensucikan, kemudian cukup untuk digunakan wudhu secara sempurna, maka sah wudhunya. Jadi kalau sekali ya Pak Burkan, diratakan betul. Ya, itu sudah cukup. Kalau air segitu kan nggak mungkin dipakai 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya terkait wudhu. Hal-hal yang membatalkan berwudhu itu apa saja? Untuk yang pertama, dan yang kedua itu manfaat berwudhu itu sendiri itu apa, Pak? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang membatalkan adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan dan belakang. Itu secara sepakat ulama mengatakan batal. Ya, baik sedikit maupun banyak, kencing atau madhi. Ya, kalau mani menyebabkan mani besar kan. Nah, kemudian kentut, berak. Yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan secara langsung. Ini tapi tidak sepakat ulama. Ya. Jadi menyentuh kemaluan secara langsung, kemudian menyentuh istri itu jika tidak disepakati, kecuali ketika itu ada syahwat. Ya, jadi ada kalau sentuhan biasa, mazhab Syafi'i ya, mengatakan batal, tapi kalau yang lain mengatakan tidak. Berdasarkan hadis Aisyah yang dicium Nabi, dipegang kakinya ketika sholat malam, dan Nabi tidak membatalkan, dan itu ulama yang mengatakan tidak batal kecuali apabila saling menyentuh, karena kalimat Al-Qur'annya aula mastumun nisa, atau saling menyentuh atau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan itu artikan menyentuh begini batal. Perempuan itu ternyata tentu istrinya, bukan orang lain, karena menyentuh orang lain jelas sudah hukumnya. Terus untuk istrinya memang ada yang tidak membatalkan kecuali jima. Kata pendapat Ibnu Abbas, Aisyah itu jima itu berhubungan suami istri. Tentunya hal-hal yang mengawali hubungan itu juga membatalkan. Gak langsung jima baru batal gitu. Ya, jadi hal-hal yang mengawali. Kalau istri dipamiti suami ke masjid itu tak batal. Itu pendapat Aisyah ya. Tapi kalau dibalas, nah itu masalah. Ya. Kalau ada mana lama saling, kalau saling itu jelas membatalkan itu. Itu kemudian jika tidur yang sangat sampai hilang akalnya, tidak bisa ngontrol. Ya. Jadi tidur, saya pernah menjumpai orang Jumatan ngentut dan dia nggak tahu. Saking lenggapnya. Akhirnya ketika komat berdiri, saya bilang sama ngentut. Tapi kalau tidurnya masih bisa mengontrol ke dalam keadaan duduk tetap seperti ini, insya Allah sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kemudian pingsan itu jika membatalkan wudhu. Kenapa? Karena seseorang yang pingsan itu tidak tahu apa yang terjadi. Termasuk gila itu juga membatalkan wudhu. Seseorang tiba-tiba gila atau kesurupan, maka wudhunya batal. Ada beberapa hal yang tidak disepakati, ada yang disepakati para ulama. Itu biasa dalam pembahasan ilmu fikih. Makanya harus tasamuh, saling toleransi. Yang penting masing-masing pendapat itu ada dalilnya yang mendukung. Secara ilmu pengetahuan kan seperti itu. Kadang penelitian satu juga beda dengan penelitian yang lainnya. Ya Allah alam bisa begitu. Bisa saya fungsi wudhu. Yang fungsi wudhu ya. Yang pertama tentu adalah yang wajib adalah untuk kunci pembuka melaksanakan sholat. Karena tidak sah seseorang itu sholatnya kecuali dengan berwudhu. Yang kedua, kalau wudhu itu dilanggengkan, itu seperti yang saya sampaikan tadi, akan mendapatkan derajat yang istimewa di surga. Seperti Bilal. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat, ada yang mengatakan istilahnya sholat tuhur, ada yang mengatakan sholat disyukuri wudhu. Itu istilah para ulama, terserah mau ngambil yang mana ya. Kemudian yang ketiga adalah akan dapat doa dari para malaikat. Jadi kalau orang datang dari rumah ya,
masuk masjid dalam keadaan wudhu atau pengajian wudhu, maka dia didoakan terus malaikat. Kalau dia batal, malaikat sudah nggak doakan. Ya. Jadi Allahumma filahu wa tub alaihi, ya, didoakan begitu. Nah, kemudian wudhu ini juga bisa untuk mendatangkan kebaikan ketika kita laksanakan menjelang tidur malam. Kalau kita tidur dalam keadaan wudhu, maka malaikat pun mendoakan kita, menjaga. Ya, seperti itu. Jadi ini diantara fungsi-fungsi wudhu selain untuk melaksanakan salat. Kalau Al-Quran gimana? Kalau kita mau wudhu baca Al-Quran nggak pakai wudhu gimana? Menurut keterangan seorang ulama, kalau nggak pakai wudhu 1 huruf 1 nilainya. Kalau pakai wudhu 10. Karena Nabi itu tidak pernah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudhu. Tapi kalau untuk zikir biasa, ya, zikir subhanallah, bihamdi, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, itu mutlak, baik untuk yang suci punya wudhu ataupun yang tidak punya wudhu. Termasuk wanita yang menstruasi itu mutlak boleh zikir. Kalau membaca Quran yang untuk zikir doa, termasuk zikir, bukan yang baca Quran. Contoh misalkan ada kabar duka, si fulan meninggal, sama baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran itu Al-Baqarah 200 ayat 156 ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau makan baca bismillah, itu Al-Quran surat Al-Fatihah. Mau tidur baca ayat kursi, itu kalau berfungsi doa menurut Imam An-Nawawi boleh. Tapi kalau niat tadarus Al-Quran atau tilawah Al-Quran, itu mayoritas ulama tidak membolehkan. Makanya yang libur-libur itu banyak zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah alhamdulillah dan lain-lain. Atau kalau misalkan dia punya hafalan, niatnya hafalan. Kalau mutlak tidak boleh, ini berat. Guru Quran kan harus libur. Kalau perempuan gurunya nggak bisa ngajar sekolah, maka niat mengajarkan itu insya Allah jamaah. Dan hukumnya berwudu dalam masalah-masalah ini sunnah, tidaklah wajib menurut keterangan para ulama. Yang wajib itu adalah ketika mau sholat, ya. Yang lain hukumnya apa? Sunnah. Mau tawaf itu juga wajib karena seperti sholat. Tawaf itu hukumnya kayak sholat, baik wajib maupun sunnah. Kalau orang sudah punya wudu, berwudu lagi tidak apa-apa. Itu namanya tajdidul wudu, mengulang, memperbarui wudu. Itu baik sekali. Misalkan zaman maghrib sudah wudu, terus Quran, adzan isya, padahal belum batal, wudu lagi, sangat bagus, tidak apa-apa. Ya, itu adalah nafilah, tambahan sunnah di dalam pelaksanaan wudu. Dan wudu yang baik dan benar itu akan bisa merontokkan dosa-dosa kecil, ya, dari tangan, dari mata yang kita lihat. Ya, termasuk sholat-sholat itu bisa merontokkan dosa kecil. Puasa Ramadan ini merontokkan dosa kecil, bukan dosa besar. Menyolong ini sudah bisa hilang. Ya. Rasan-rasan nggak bisa hilang dengan Ramadan. Harus minta maaf karena ada hak manusia. Ya. Korupsi nggak bisa hilang. Kudune wong tobat itu korupsi dibalekno istighfar. Aja istighfar gak dibalekno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai tayamum, ya. Tayamum untuk dalil suratnya sama dengan wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ya, seseorang boleh melakukan tayamum, disebutkan di situ wa in kuntum maridhan aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian sakit atau bepergian atau datang dari belakang atau menyentuh perempuan kemudian tidak menjumpai air, maka silahkan bertayamum dengan debu yang baik. Sa'idan thayyiban adalah tanah yang ada di permukaan
bumi ya. Sa'id itu bisa diartikan tanah atau debu. Sa'idan yang suci, yang tidak najis, yang baik. Jadi alat tayamum merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah memenuhi kriteria di atas. Cara melakukan tayamum anak-anak bisa dua macam ya. Yang pertama sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih dan ada juga riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ammar bin Yasir ketika Nabi mengajarkan kepada mereka tentang tayamum, kepada beliau tentang tayamum, maka beliau tepukkan tangannya di atas tanah ya. Tanah ini bisa permukaan tanah, bisa tembok atau mana yang ada debu. Kemudian setelah itu ditiup, diusapkan ke mukanya, lalu kemudian baru kedua telapak tangannya. Jadi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Jadi pertama adalah mukanya dulu, kemudian telapak tangannya. Pertama kali ketika tayamum, berniat tayamum untuk mengganti wudhu atau mengganti mengganti mandi junub ya. Karena tayamum bisa untuk dua, bisa sebagai pengganti wudhu, bisa sebagai pengganti mandi besar. Kalau wudhu khusus untuk hadas kecil, sedangkan mandi wajib atau mandi besar untuk hadas besar. Keduanya ini bisa diganti dengan tayamum. Cara prakteknya adalah sebagai berikut. Pertama baca basmalah sambil berniat tayamum, lalu ditepuk di tempat dimana bisa tayamum, lalu ditiup, diusapkan muka, lalu telapak tangan begitu caranya. Atau seperti ini yang telapak tangannya ini misalkan juga yang kanan ini boleh. Yang jelas seluruh punggung telapak tangan ini tersentuh oleh debu ya. Sedangkan riwayat tayamum yang kedua dari sahabat Ibnu Umar, hadisnya mauquf ya, yaitu tayamum bisa dua kali tepuk. Tepuk yang pertama untuk muka, tepuk yang kedua untuk tangan sampai siku. Silakan Bu Laili mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu caranya. Jadi bisa kita menggunakan riwayat yang muttafaqun alaih dan dari Imam Bukhari yang pertama, yang dipraktekkan pertama, kemudian yang dua kali tepuk berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi insyaallah. Itu tayamum yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmunya manfaat barokah, tidak sampai anak-anak meninggalkan sholat karena sakit, karena rekreasi, kalau apa, tetap menjalankan sholat sebagaimana yang diperintahkan. Kalau ada air, wajib menggunakan air. Kalau mampu menggunakan air, karena sakitnya tidak parah dan tidak menyebabkan semakin buruk, kalau menggunakan wajib menggunakan air. Tapi kalau memang menurut dokter bahaya menyentuh air, maka bisa menggunakan tayamum dengan debu atau tanah. Demikian pula kalau safar tidak ada air sama sekali, bisa menggunakan tayamum. Tapi kalau masih ada air, maka wajib menggunakan air wudhu. Kenapa? Karena tayamum merupakan keringanan saja, bukan perintah asalnya. Perintah asalnya adalah wudhu dan mandi junub dengan air. Anak-anak sekalian, ini adalah tata cara wudhu yang telah kita sampaikan teorinya, dan ini prakteknya yang insya Allah kita akan lakukan sebagaimana yang kita bacakan dalam Kitabul Maram tadi. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh, ditirukan, diamalkan, sehingga wudhu kita yang kata Al-Imam An-Nawawi, wudhu adalah separuh sholat.
sehingga sholat kita ini akan menjadi baik karena wudhunya baik. Kalau wudhunya tidak baik, sholatnya tidak nanti baik. Karena miftahus sholat al-wudhu, kuncinya sholat adalah wudhu. Silakan Pak Fauzan untuk mempraktekkan wudhunya. Pun gede-gede, gede-gede. Nah, kenapa tidak besar-besar? Supaya airnya irit. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kanan dulu. Lalu yang kiri. Sudah berkumur. Memasukkan air ke hidung, hati-hati karena puasa. Terus membasuh muka 3 kali dengan 2 telapak tangan. Diratakan. Tangan, membasuh tangan 3 kali yang kanan. Terus sikunya diratakan. Kemudian yang kiri. Mengusap kepala bisa 1 kali, bisa 3 kali. Dimulai dari depan. Telinga, dimasukkan jarinya ke dalam. Lalu kaki kanan dulu 3 kali sampai siku. Setelah itu ditutup dengan doa. Nah, doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Inilah rangkaian bagaimana tata cara wudhu sesuai pedoman yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, yang mempraktekkan, dan anak-anak yang melihat video ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan mudah-mudahan wabah corona segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sehingga kita bisa beraktivitas normal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.